Masih belum terlihat memiliki pendamping hidup pasca dikabarkan menikah siri dengan almarhumah Soraya Abdullah pada 2015 lalu, kini Indra Bruggman justru dikabarkan sedang menjalin kedekatan dengan pedangdut Cita Citata. Kabar tersebut mencuat kala keduanya terlihat sedang bersama, bahkan tak sedikit penggemar yang mendukung kedekatan keduanya. Ditemui dalam sebuah acara, Indra mengakui jika dirinya dan Cita Citata memang memiliki kedekatan. Bahkan, keduanya sudah cukup sering bertemu di kafe milik Indra dan melakukan komunikasi secara intens. Ya, beberapa kali datang ke sini. Tadi malam juga datang. Iya, malam minggu ya waktu itu ya. Udah nggak inget hari soalnya. Gitu. Ya, saya sih santai aja gitu kan, karena saya juga baru beberapa kali ketemu. Pengen tahu lebih lagi aja soal dia seperti apa gitu. Baru sekedar obrolan biasa, ketemuan gitu di sini, ngobrol-ngobrol, itu pun nggak berduaan karena ramai sama teman-teman yang lain. Ya cukup lah, lumayan. Sholat luar? Saya sholat di sini. belum sampai sholat bareng, kita baru ngobrol-ngobrol aja di sini. Ngobrol biasa aja, santai gitu, ngobrolin soal biasalah bercanda-bercanda gitu. Saya nggak berani untuk ngomong terlalu dalam ya, gitu. Karena ini juga baru beberapa kali kita ketemuan, kita jalani dengan santai aja. Gitu. Saya nggak mau yang terlalu karena umur saya udah sekian gitu, harus buru-buru gitu kan, dan jadi karena juga tekanan dari orang-orang terdekat, terus juga dari netizen yang kawin dong ini membuat saya juga jadi gegabah gitu. Enggak, saya nggak mau terlalu memberikan masukan terlalu dalam ya, karena kita juga baru ketemu beberapa kali. Kalau dia cerita saya dengerin, kalau dia mau saya mengeluarkan pendapat saya akan keluarin pendapatnya gitu. Karena saya juga ngerasa bahwa kadang-kadang kita punya masalah, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan sebenarnya tanpa harus mendengar komentar atau pendapat dari orang lain. Dan saya yakin juga Cita juga begitu, dia juga tahu apa yang sebenarnya dia harus lakukan gitu. Jadi kalau buat saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Kalau dia pengen ngobrol ya saya akan dengerin gitu, kalau enggak ya saya juga nggak akan nanya-nanya gitu, karena kan itu masalah pribadi dia dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan dia yang sekarang dan hubungan saya sama Cita yang sekarang. Meski belum mau mengakui adanya hubungan spesial di antara keduanya, namun Indra mengaku jika Cita Citata merupakan kriteria istri idamannya lantaran dirinya ingin memiliki pasangan seorang penyanyi. Bahkan seolah mengagumi Cita Citata sejak lama, Indra pun diam-diam pernah mengirimkan sebuah pesan via Instagram kepada Cita Citata 5 tahun lalu. Dan akhirnya baru dipertemukan saat ini, Indra mengungkapkan jika dirinya dan Cita Citata kerap bercanda perihal ajakan menikah lantaran membahas kegagalan Cita menikah dengan mantan kekasihnya terdahulu. Baik, dia cantik lah ya. Ya cantik ya, penyanyi ya. Saya juga pengen punya pasangan tuh penyanyi, jadi bisa di Nina Boboin gitu ya. Ya masuk kriteria gitu. Kalau buat saya sih yang penting orangnya baik, ngertiin, dan dia juga paham gitu kan, kita saling jaga satu sama lain ya. Siapapun yang jadi jodoh saya, apa itu Cita atau yang lain ya, saya sih serahin sama yang di atas saja. Saya selama ini berusaha untuk berproses dengan santai, nggak mau yang terlalu gimana ya istilahnya, nggak mau yang terlalu karena umur ya harus cepet-cepet apa segala macam gitu. Yang penting satu selamanya. Saya tuh pernah DM dia 5 tahun yang lalu soalnya. Terus tahun yang lalu, itu gimana ceritanya? Itu gimana ceritanya? Saya DM gitu. Hai, satu pedean, tapi nggak dijawab, nggak dibalas. Terus pas kemarin, pas kita collab bareng, saya ngomong bahwa saya pernah nge-DM dia 5 tahun yang lalu dan dia ngerasa kayak feeling guilty aja kenapa nggak balas gitu. Secara bercanda ya. Iya, dia udah prepare segala macam gitu kan, terus akhirnya nggak jadi dan dia suka ngomong gitu. Kalau mau, ayo katanya gitu, kayak gitu dong.
Di usianya yang akan menginjak 40 tahun pada 8 Mei 2021 mendatang, Indra masih tak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah. Meski begitu, Indra mengaku jika dirinya telah menemukan pasangan yang tepat. Ia pun tak ingin berlama-lama untuk berpacaran dan ingin langsung menikah dengan perempuan tersebut. Saya kalau ketemu yang baik, yang serang, udah nanti pengen sih langsung nikah aja gitu, nggak mau yang terlalu pacaran lama-lama. Ntar aja Pak, pendekatannya pada saat nanti kita berproses setelah menikah gitu, mungkin lebih enak ya. Nggak taruh juga lah gitu. Terus soalnya banyak orang yang ngajak gue taruh di DM gitu. Ya pastilah, kalau saya pribadi kan pasti pengennya suatu saat pasti akan berumah tangga, punya anak gitu ya. Nikah dulu ya, punya anak gitu kan, ya pastilah gitu. Tapi dengan siapa saya akan menikah nanti saya juga nggak tahu gitu. Yang pasti saya kalau berhubungan sama orang ya saya nggak mau terlalu buru-buru gitu kan. Saya pengen ya kita saling kenal dulu lah gitu, tanpa harus terbebani bahwa oke, kita harus nikah, harus apa segala macam. Kita jalan dengan santai gitu. Saya lebih konsentrasinya sekarang gimana caranya saya ngebangun apa yang sekarang lagi diperjuangkan gitu kan. Saya punya beberapa bisnis, saya pengen ini lebih berkembang lagi gitu. Kalau masalah jodoh ya mudah-mudahan Allah memberikan di saat yang tepat dengan orang yang tepat. Ditemukan dalam satu judul sinetron yang sama, Yasmin Nepper dan Nabila Atmaja menjadi sepasang sahabat yang tak terpisahkan. Keduanya mengaku kerap menghabiskan waktu bersama saat sedang istirahat dari aktivitas syutingnya. Apalagi usia Yasmin dan Nabila hanya terpaut 1 tahun, sehingga semakin membuat keduanya menjadi klop satu sama lain. Bahkan Yasmin dan Nabila pun kompak mengaku bingung memilih satu hobi yang benar-benar sedang ditekuni oleh keduanya saat ini. Iya benar, karena di sini satu kita seumuran, jadi klop aja. Ngapain sih kita biasanya Ngobrol, nonton, sering makan bareng. Nah jadi kita dulu ada tempat itu kayak saung gitu, di mana kita tuh biasanya makan malam di situ karena ada sunset. Oh iya, ada Jadi sunset. langitnya tuh bagus banget kalau di daerah Kinasi sini. Jadi itu suatu hal yang kayak aku nggak mau tinggalin karena refreshing banget buat lanjutin kerjanya setelah itu. Jadi kalau udah pasti Yes. Sekarang udah nggak boleh situ lagi sih. Oh banyak sih. nggak bisa habis sih yang diobrolin juga. Random ya. Ya apa aja bisa diobrolin sama dia. Kalian berdua. Iya. Tapi kehidupan. Hobinya? Jujur aku nggak tahu hobi aku apa. Sebenarnya sama sih. Sama. Nggak terlalu. Pokoknya kalau seru ya dilakuin. Kalau bosan ya udah nggak usah dilakuin lagi gitu. Iya sama sih kayak gitu. Nggak ada hobi yang menetap. Kedekatan di antara Yasmin dan Nabila rupanya tak serta-merta langsung terjalin saat keduanya baru pertama kali bertemu. Bahkan Yasmin dan Nabila pun tak menyangka jika persahabatannya terjalin secara natural ketika keduanya harus beradegan sebagai dua sahabat dalam sinetron yang dimainkannya, yang akhirnya terus berlanjut di kehidupan nyata keduanya. Aku tuh orangnya susah banget kayak gampang deket sama orang. Proses deket sama Yasmin juga nggak yang langsung deket gitu ya. Kayak pertama ya malu-malu dulu, ngomong ngobrol-ngobrolnya yang sebatasnya aja lah gitu. Terus ya lama-lama baru ngobrol banyak baru bisa deket gitu loh. Dan kalau sama Yasmin kayak lebih nyambung. Terus kayak misalkan Yasmin gak suka juga kebanyakan aku juga nggak suka gitu. Jadi proses pendekatannya itu kayak ya kita dari awal emang we didn't fake it gitu, kita nggak mencoba untuk kayak be someone we're not. Jadi kayak dari awal emang santai aja ya, kayak ada this is me, kalau nggak nyambung nggak apa-apa, kalau juga teman juga nggak apa-apa. Jadi kayak bukan yang dipaksain gitu. Jadi I think that itu hal yang bikin friendship kita Tiba-tiba aja terus emang situasinya juga bikin kita bareng terus. Nabila itu lemot tapi in a good way tuh, kayak lucu gitu, bukan yang nyebelin. Kalau menurut aku ya, aku ngeliatnya. Jadi aku nggak ngeliat itu sebagai sebuah problem sih. Kalau aku ngeliat kamu. Ya, aku lebih fun, lebih ketawa gitu. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu. Nabila itu orangnya sangat terbuka sama aku dan
apa ya, dia juga easy going, terus anaknya nyantai banget, chill banget, jadi ya enak aja gitu buat diajak bareng terus. Meski selalu merasa cocok dengan Yasmin, rupanya ada satu hal dari sikap Yasmin yang membuat Nabila merasa terganggu. Nabila membeberkan jika sahabatnya tersebut kerap mengganggu waktu tidurnya. Namun seolah tak ingin kalah, Yasmin pun mengungkapkan jika cara tidur Nabila lah justru yang membuat dirinya merasa terganggu. Kurang lebih sama sih, kayak aku sama dia kan nyambung gitu. Jadi kalau misalkan aku ngomong juga dia nerimanya juga oke gitu. Nggak yang kayak salah-salahin apa-apa, tapi kalau misalkan ada yang salah dikasih saran sama dia, jadi enak kita ngobrolnya juga nyambung. Kalau sisi buruk tuh nggak sering ganggu gue tidur. Jadi Nabila ini, dia itu tidur seharian, which is menurut aku bukan hal yang baik gitu. Jadi jangan tidur sampai maghrib itu nggak bagus. Nggak juga sih, tetap bangun untuk sholat sih dia, tapi maksudnya kayak takutnya nanti malamnya malah nggak bisa tidur. Tetap bisa ya, tenang. Tapi kayak aku takut jadi pusing apa, kan badan harus butuh gerak ya. Jadi ngelihat dia di kasur seharian itu sebuah problem buat aku. Aku nggak bisa, jadi aku suka kamarnya aku suruh bangun kayak gerak kayak apa gitu. Jangan tidur seharian. Sekarang aku udah bangun, udah ngantuknya udah hilang, dia pergi syuting, kayak aku elah kesel. Nah itu sih maksudnya aku datang cuma sebagai motivasi biar anak ini nggak tidur terus. Kayak harus seharian ya produktif dikit lah, ngapain kek gitu. Aku emang orangnya suka tidur, kayak tidur tuh enak, walaupun tidur tuh udah cukup banget, tetep aja di lokasi syuting bisa tuh kayak ngantuk. Nemu sofa plus gitu. Aku nggak tahu dia kurang apa ya. Tek seger lagi. Cek kali ya. Kurang apa sih kalau terlalu banyak tidur gitu? Enggak, Capek capek. cukup tidur 8 jam, tidur tutup sampai maghrib bentar. Aneh banget. Hobi Hobi tidur. Ya mungkin. Nah itu tuh rajin loh, dia suka beres-beres kamar. Ya, jadi kamar dia bersih, aku salut. Oh gitu. Ya. Jadi walaupun dia tidur Tapi bersih. dan dia tidur seharian gitu ya, tapi orangnya bersih rapi gitu. Maksudnya bukan tipe yang males gitu, Iya, pelor mungkin sih ya. iya, tapi bukan orang males gitu. Beda Beda, kan? tapi kalau misalkan aku mau tidur, kamar kayak masih ada yang kurang pas gitu, pasti akan bangun lagi untuk beresin dulu sih. Iya. Baru pulas tidurnya. Jadi bukan males, tapi emang Emang enak aja gitu kayak tidur gitu. Terus hawa-hawa baru bangun gitu enak. Lagi-lagi selebriti tanah air terjerat kasus narkoba. Kini giliran vokalis band metal Dead Squad, Daniel Mardani yang ditangkap atas kasus narkoba pada 1 Mei 2021 lalu. Daniel ditangkap di kediamannya yang berada di kawasan Tangerang Selatan, Banten bersama rekannya yang merupakan mantan drummer Dead Squad yaitu Aulia Akbar. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 1 butir obat pro hyper yang merupakan psikotropika golongan 2 dari Daniel serta tembakau sintetis seberat 2,57 gram dari Aulia. Dan pasca menjalani tes urin, Daniel dan Aulia pun dinyatakan positif menggunakan ganja. Telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saudara AA. Kemudian dilakukan penangkapan. Setelah diinterogasi, disebutkan bahwa tersangka AA mendapatkan barang tersebut berupa narkotika jenis tembakau sintetis dari tersangka DM. Kemudian kami kembangkan kembali, kita kembangkan penyidikannya. Terus kemudian pada saat yang bersama dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka A, ditemukan barang bukti jenis tembakau sintetis dan barang bukti obat prohiper metilfenidat. Kemudian berdasarkan pemeriksaan awal atau sementara untuk tersangka DM diketahui sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian tersangka DM kemudian merupakan salah seorang musisi atau vokalis ya, salah satu band di Indonesia. Kemudian 2 orang tersebut dibawa ke Polres Jakarta Utara dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dilakukan cek urin
keduanya positif mengkonsumsi ganja. Kemudian barang bukti yang diamankan dari tersangka AA, satu pak yang di dalam berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 2,57 gram, kemudian 1 unit handphone. Kemudian dari tersangka DM ditemukan barang bukti 1 butir obat prohiper atau metilfenidat dan 1 buah handphone. Tak berbeda jauh dengan alasan sejumlah selebriti lainnya, Daniel pun mengakui jika dirinya mengkonsumsi narkoba akibat stres lantaran sepinya job manggung di masa pandemi COVID-19. Dan atas perbuatannya tersebut, Daniel dan Aulia dikenai pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukum yang berbeda di antara keduanya. Dipersangkakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian ancaman hukuman AA ya, ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara, kemudian DM paling lama 2 tahun penjara. Kalau AA ya lebih dari 4 tahun. Ya, pengakuannya sudah mengkonsumsi hal tersebut 2017. Sementara untuk DM sekitar 1 tahun yang lalu. Karena banyak tekanan stres. Ya nggak ada panggung sama sekali, kalian bisa ngerti. Saya menyesal telah menggunakan narkoba dan kasus ini membuat saya jera, dan buat teman-teman jangan menggunakan narkoba karena akan menghancurkan hidup kalian. Pesan saya seperti itu. Saya menyesal. Ya, saya juga menyesal setelah melakukan penyalahgunaan barang-barang ini. Ya, saya berpesan kepada teman-teman untuk menghindari lah dan jauhkan diri lah dari benda-benda ini. Sebelumnya, ada 3 selebriti seperti Jeff Smith, Rio Rayvan, serta Ridho Roma yang terjerat kasus yang sama di tahun 2021. Baru berselang 2 minggu lalu, tepatnya pada 15 April 2021, Jeff Smith tertangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja saat berkendara di sekitar base camp manajemennya. Padahal saat ini Jeff merupakan salah satu artis yang sedang naik daun lantaran kerap warawiri di sejumlah judul sinetron dan FTV. Bahkan, citra Jeff dalam salah satu sinetronnya yang berperan sebagai seorang santri yang soleh seolah berbanding terbalik dengan kenyataan hidupnya yang kini terjerat kasus narkoba. Saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar saya dan orang-orang yang saya sayangi. Dan juga saya ingin minta maaf kepada seluruh warga Indonesia karena saya sudah menjadi contoh yang tidak baik dan saya sudah melakukan hal yang tidak patut. Sementara itu, pada 19 April 2021 lalu, untuk keempat kalinya Rio Rayvan kembali tertangkap kasus narkoba. Rio ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Timur saat baru selesai melakukan pesta sabu bersama rekannya berinisial SA. Sebelumnya, untuk pertama kalinya Rio tertangkap pada 2015, kemudian kembali tertangkap pada 2017 dan berlanjut ke 2019. Dan kini, seolah tak jera, Rio kembali mengulangi perbuatannya lagi. Jadi RR ini kali keempat diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya, baik itu Polda maupun Polres. Setahu saya 2015 ya oleh Polda Metro Jaya, kemudian 2017 vonis keluar, kemudian 2017 ditangkap lagi, vonis lagi 1 tahun lebih kalau tidak salah, keluar lagi 2019 ditangkap lagi. Terakhir itu vonis 20 bulan kalau nggak salah, 20 bulan baru menjalankan setahun. Kemudian ada asimilasi COVID pada saat itu bulan Juni 2020, sehingga yang bersangkutan dibebaskan masih kurang sekitar 4 bulan lebih. Kami tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan di sini.
Undang-Undang tentang narkotika, tersangka di pasalnya di pasal 112 yang subsidi pasal 114 ya 127 ancamannya sudah jelas 6 tahun kemudian paling tinggi 20 tahun. Setiap penangkapan public figure pasti yang ada di pikiran teman-teman akan direhab. Saudara RR 3 kali, ini yang keempat kali. Pak RR pernah direhab? Tidak pernah direhab Bapak ini. 3 kali itu semuanya masuk, divonis 3-3-nya. Ya, jadi jangan membuat image tersendiri. Intinya di sini permohonan maaf dan beribu-ribu penyesalan dari saya dan juga banyak pihak yang merasa dirugikan di sini pastinya, dan banyak juga penyesalan terhadap saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa berkata banyak, dan juga pada Polres Metro Jakarta Pusat, terima kasih sudah memperlakukan saya sebegitu manusiawinya dengan profesional mereka juga. Dan mudah-mudahan saya minta doa dari teman-teman juga, dari masyarakat juga. Saya itu ingin sembuh. Saya capek seperti ini terus. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik gitu. Terima kasih. Tak berbeda jauh dengan Rio Roma pun kembali tertangkap narkoba untuk kedua kalinya pada 4 Februari 2021 lalu di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan bersama 2 orang pria. Polisi pun menemukan 3 butir ekstasi yang disembunyikan di kantong celana Rido sebagai barang bukti dan menyatakan Rido positif menggunakan ekstasi pasca tes urin dilakukan, sementara 2 rekannya dinyatakan negatif. Padahal saat bebas menghirup udara segar pada Januari 2020 lalu, pasca menjalani hukuman penjara selama 18 bulan, Rido pernah berjanji untuk tak mengulangi perbuatannya serta tak mengecewakan sang ayah yang merupakan Raja Dangdut Rhoma Irama. Namun janji tersebut rupanya tak bisa ditepati Rido lantaran dirinya telah gagal melawan ketergantungannya terhadap narkoba. Kita ketahui bersama, memang betul saudara MR ini adalah public figure yang memang pernah juga tersangkut hal yang serupa sejak tahun 2017 yang lalu, misalnya bulan April 2017 yang lalu sempat divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ya. Dan sekarang terulang lagi, ini masih tunggu proses teman-teman semuanya. Hasil keterangan awal yang dari saudara MR ini memang betul terakhir dia menggunakan barang haram ini kemarin di sekitar Pulau Bali, ya, dan itu baru saja dia lakukan lagi, ya, terakhir di Pulau Bali. Sejak awal katanya baru itu yang dilakukan pada saat ada acara kegiatan di Pulau Bali. Tertangkap kemarin tidak sempat dia melakukan, tapi ada padanya dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan, saya mohon maaf atas kegagalan saya dalam berjuang melawan adiksi saya. Saya mohon maaf kepada yang terutama orang tua saya, papa, mama, pada rekan-rekan kerja, dari seluruh pengguna penduduk masyarakat Indonesia. Saya ingin sendirian. Saya minta maaf.
Tak hanya itu, suami dari penyanyi Nindi Ayunda Askara Parasadi Harsono yang tertangkap kasus narkoba pada 7 Januari 2021 lalu di kediamannya pun cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, pasca tertangkap, serentetan kasus pun bermunculan mulai dari kepemilikan senjata api ilegal, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Nindi, hingga digugat cerai oleh Nindi yang merasa tak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya tersebut. Padahal dalam berbagai unggahan di akun media sosialnya, Nindi kerap memperlihatkan keharmonisan antara dirinya dan sang suami, sehingga hal tersebut cukup menjadi perhatian publik lantaran di balik kebahagiaan yang diperlihatkannya, Nindi justru menyimpan banyak luka dan sakit yang ia sembunyikan dalam pernikahannya yang telah berlangsung selama 9 tahun tersebut. Awal kami tes positif methamphetamine dan amfetamin. Ya pastinya seperti itu kan, kita mendapat informasi, kita lakukan pendalaman, kita tidak mungkin melakukan penangkapan dengan dengan data-data yang kurang lengkap. Sendiri kita tangkap di rumahnya. Undang-undang psikotropika, narkotika sama senjata api. Kalau apa nih? Kalau misalnya psikotropika maksimal ke 12, kalau misalnya senjata api kan 20. Itu ya. Sementara tadi di muka persidangan sampai ke 3. Sementara ini masih penangkap ya, saksi penangkap. Nanti kan ada saksi sipil juga. Dari berbagai kasus narkoba tersebut dapat disimpulkan jika menyalahgunakan narkoba memberikan dampak buruk dan kerugian besar bagi para penggunanya. Tak hanya merusak karir yang sedang dibangun, namun juga merusak pikiran lantaran akan sulit berpikir jernih dan gampang tersulut emosi hingga melakukan tindakan kekerasan. Bahkan yang lebih buruknya lagi, pengguna narkoba bisa mengalami penyakit kronis seperti serangan jantung, stroke, psikosis, overdosis hingga meninggal dunia. Untuk itu waspada dan jauhilah narkoba sebelum turut terjerumus sebagai pengguna. Baru saja melahirkan anak keduanya pada 26 Februari 2020 lalu, kini bentuk tubuh Vicky Zul terlihat lebih ramping dari sebelumnya. Diakui Vicky sejak dirinya mengandung hingga melahirkan anak pertamanya pada 16 Juli 2018 lalu, berat badannya sempat mengalami kenaikan hingga 30 kg. Namun kala itu ia sempat berhasil menurunkannya hingga 25 kg. Sayangnya, belum sempat mengembalikan berat badannya seperti sedia kala, berat badan penyanyi bernama asli Vicky Feranita Yudas Shako tersebut kembali bertambah 25 kg saat mengandung anak keduanya. Meski begitu, sebagai ibu yang masih memberikan ASI eksklusif kepada sang buah hati, Vicky tak melakukan diet secara ekstrim meski kini berat badannya berkurang hingga 27 kg. Bukan agak montok kayaknya sudah mengembang. Itu aku naik 30 kilo, aku 2 kali hamil naiknya tuh 30 kilo. Jadi waktu anak pertama udah sempet turun 25 kilo, terus baru masih sisa 5 kilo, hamil lagi naik lagi 25 kilo, jadi total 30 kilo lagi gitu ya. Ini sih aku jujur aku masih proses lagi, masih ada target 5 kilo lagi, tapi alhamdulillah sih udah lumayan turun 25 kilo, jadi ya menghargai prosesnya dan juga masih menjaga pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, jadi lebih di badan juga lebih nyaman, lebih percaya diri. Tapi juga ASI untuk anak aku benar-benar ngutamain, karena aku masih menyusui, aku ngutamain ASI anakku. Alhamdulillah dapat rezeki ASI, aku maksimalkan, jadi aku dietnya nggak berani yang aneh-aneh. Akhirnya konsultasi ke dokter gizi, makanya aku bilang dietku diet yang sehat dan juga ASI-nya masih tetap bagus. Aku sempat jadi 86. Itu aku waktu melahirkan anak yang kedua tuh 86. Kalau sekarang udah 59. Aku pengen 55 lah target. Tapi kata dokter giziku sih targetnya 58 aja. Itu udah berat normal. Jadi sebetulnya tuh prosesnya tuh nggak langsung ya. Jadi memang awal turun, terus sempat ada fase stuck, sempat sedikit naik, kayak gitu terus aja. Padahal aku udah olahraga, makanku juga ya sebatas seperlunya gitu. Sampai akhirnya di awal Januari itu aku pergi ke dokter gizi, dalam waktu 6 minggu aku turun 10 kilo. 6 minggu turun 10 kilo, yaitu pola makan yang sehat, olahraga yang teratur gitu, jalan kaki setiap hari, nggak boleh minyak ya, nggak boleh minyak, santan nggak boleh, terasi nggak boleh. Teratur aja sih ya, nasi ada
sayurnya ada, buah, terlalu protein juga. Porsi makan sih lebih ke diatur aja sih, jadi misalnya jam makannya, porsinya tuh ada, misalnya proteinnya ada gram-gramannya gitu. Suami enggak sih, suami sebetulnya dari dulu awal memang udah komitmen untuk saling mensupport pekerjaannya, mau bisnis, mau entertainment. Yang jelas satu, kenapa dia support, karena dia tahu aku orangnya tanggung jawab gitu, jadi kalau ke anak, ya ke anak, ke suami gitu. Bertambahnya berat badan Vicky pasca melahirkan rupanya sempat mendapat cibiran dari sejumlah orang. Beruntung dirinya telah terbiasa memiliki berat badan yang berubah-ubah sejak kecil, sehingga ia pun terbiasa mendengar cibiran perihal berat badannya. Apalagi sang suami turut mendukung dan membesarkan hatinya terkait hal tersebut. Dan Vicky pun menghimbau kepada para ibu yang mengalami peningkatan berat badan pasca melahirkan agar tak menjadi stres lantaran masih bisa berusaha menurunkan berat badan seperti dirinya. Ada aja, apalagi kan kalau dulu kan aku hitungannya ya memang kalau pipi nggak usah ditanya, dari dulu cabi ya, tapi kan badanku hitungannya kata orang-orang kurus gitu ya, terus tiba-tiba naiknya banyak, ya pasti ada aja cibirannya tuh, ada aja buliannya, ada aja. Tapi ya aku dari kecil sudah sering menghadapi hal itu, karena aku basically dari kecil memang nggak kurus, udah berkali-kali menghadapi proses dari gendut ke kurus, menurunkan berat badan, jadi ya lama-lama udah kebal aja, dan cuman berpikir udah yang penting aku fokus ke anak. Suamiku juga membesarkan hati adalah jangan ambil haknya anak, karena aku memilih untuk menyusui, berarti kan aku harus komit di situ, harus konsisten di situ, jadi nggak boleh memaksakan untuk diet yang aneh-aneh. Kata suamiku, hak anak dulu, kalau kamu kurus ada prosesnya, itu bonus gitu, jadi ya dinikmati dulu sih. Itu pasti. Jadi aku sambil menghimbau semua teman-teman ibu-ibu di luar sana yang sekiranya baru melahirkan atau sudah lama melahirkan, yang lagi nggak pede atau ya dicibir atau apa karena misalnya bentuk badannya belum balik, kalian tidak sendiri, itu terjadi di banyak orang. Jadi harus jangan dibawa stres. Kalau memang ada waktunya, kita berusaha, pasti bisa. Mengaku memiliki cita-cita saat kecil menjadi seorang detektif, Vicky pun iseng menyadap ponsel milik sang suami. Hal tersebut dilakukan artis kelahiran 8 Juli 1987 tersebut saat dirinya dan sang suami belum menikah. Namun diungkapkan Vicky, cara menyadap tersebut diajari oleh sang adik hingga membuat Vicky penasaran untuk mencobanya. Itu dari waktu masih pacaran, belum nikah. Enggak, aku emang dari kecil suka iseng aja, cita-citanya dan jadi detektif gitu loh, jadi intel. Jadi ya udah, itu bukan lagi mau cari tahu, emang lagi iseng aja sih sebenarnya. Ya pasti keberatan, dia kaget aja ngeliat istrinya kelakuannya bener-bener kayak intel gitu. Aku sampai bilang, pokoknya aku nggak usah cari tahu, aku bisa tahu, apalagi aku cari tahu, ini aku cuma lagi iseng gitu. Itu Cuma pakai aplikasi yang enggak sih sebenarnya, enggak. Penasaran aja waktu itu, waktu mau nikah ada kesempatan di depan mata, ya sudahlah aku iseng, tapi ternyata isinya fine aja, ya udah alhamdulillah, dan lanjut nikah. Atau mungkin ada adekku. Jadi waktu itu aku lagi ada HP suamiku, aku lagi pegang, terus adekku tiba-tiba download ini, langsung di ini aja gitu. Jadi oh iya boleh juga ya, terus habis itu ya udah, terus iseng deh aku baca-baca sampai chat yang lama itu ada semua, dan ya alhamdulillah sih akhirnya sekarang menikah kan, berarti aman. Lagi nggak kambuh soalnya nih, ada anak dua, kayaknya udah kepikirannya tuh udah fokus anak dan suami aja tuh udah susah banget gitu. Sampai dia tiba-tiba tahu aja, loh kok ini kamu bisa tahu sih aku kesini, kok kamu bisa tahu ada orang di chat. Lama-lama dia curiga kan, akhirnya oh alah disadap loh gitu. Kayaknya 2 mingguan. 2 mingguan dia gitu. Biasa aja. Dia nggak marah sih orangnya, dia cuman kayak shock aja, loh kok bisa kayak gitu. Oh iya, kayaknya dia begitu. Atau mungkin kalau ada apa-apa untung nggak di HP yang ini. Aku soalnya waktu itu bercandaan, dia bilang gitu kan, untung nggak ada apa-apa, atau di HP yang lain, ayo gitu. Sempat
dinyatakan positif COVID-19 dan mengumumkannya ke hadapan publik pada 22 Maret 2021 lalu, kini pasangan selebriti Ray Embayang dan Dinda Hau bisa merasa lega dan tenang usai dinyatakan negatif dari virus yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu tersebut. Pasalnya, seperti yang diketahui, Dinda sedang mengandung anak pertamanya dengan Ray yang kini tengah memasuki usia 7 bulan. Meski sempat khawatir dengan kondisi kesehatan Dinda yang bisa mempengaruhi sang calon bayi, namun beruntungnya saat dinyatakan positif, Dinda tak memiliki gejala yang biasa dirasakan penderita COVID-19. Panik pun juga nggak panik banget ya. Emang waktu itu pas aku di swab, CT ku lumayan tinggi pertama, terus kayak aku langsung konsultasi langsung sama dokter aku gitu deh. Beliau jawabnya juga selalu menenangkan, dan untungnya aku nggak sendirian gitu, ada Ray juga, jadi kita tetap aja berdua ya saling. Cuma mungkin ada sedikit worry-nya karena dia hamil kan. Cuman pas kita kontrol dokter juga bilang insya Allah sejauh ini kasus ibu hamil kena COVID, bayinya tuh alhamdulillah tetap aman. Ya, pasti kalau misalkan cemas sama kandungan itu pasti, tapi alhamdulillah dari dokter kayak ngomong nggak kok, tenang aja, alhamdulillah nggak apa-apa, walaupun aku nggak dikasih obat COVID-nya ya, jadi aku kebanyakan cuma minum vitamin aja, yang penting ya jawabannya dokterku itu ya udah, yang penting jangan stres kata dia, itu yang bisa mengalahkan semuanya sih kata dia. Mungkin sedikit ngasih ini juga sharing buat teman-teman yang mungkin lagi hamil juga di luar ya. Sejauh ini katanya kalau untuk ibu hamil itu aman, COVID-nya nggak bakal kena ke bayinya. Cuman mungkin di saat dia kena COVID dan dia bergejala kayak dia demam, mungkin itu yang bakal ada efek ke bayinya. Jadi diusahain semoga kalau kena COVID harus lebih cepat obatnya tuh buat ngilangin gejalanya sih. Yang pasti kita tetap harus progres ya, kita tetap harus jaga, walaupun sebelumnya juga jaga terus, cuman tetap aja kena, dan yang pastinya juga harus vitamin, makan, jangan sampai telat gitu, dan yang lagi ya? Paling kita yang paling utama itu sih kayak vitamin tuh kita udah nggak putus, pokoknya minum aja terus karena emang imun itu paling utama sih. Karena misalnya kita imunnya turun, walaupun kita pakai masker berlapis-lapis, mungkin ya kalau misalnya kayak kita ke area yang zona merah, kita kan juga kerja kan, ya udah kena. Dengan kondisinya yang kini telah terbebas dari COVID-19, Dinda masih belum berpikir untuk mengurangi aktivitasnya di luar rumah. Sang suami pun rupanya turut mendukung artis kelahiran Palembang tersebut untuk tetap bekerja di masa kehamilannya. Mungkin pas udah masuk ke bulan ke-9 kali ya, itu kayaknya aku mungkin akan mengurangi lagi kerjaan, makin mengurangi lagi, soalnya takutnya kan yang ditakuti itu adalah ketika pas mau lahiran terus kena COVID, bayinya lahir, akhirnya dipisahin kan ibu sama bayinya, itu yang paling aku takutin banget. Jadi aku mungkin akan jaga jarak sama banyak orang juga gitu, dan nggak gitu banyak ambil kerjaan juga gitu. Membatasi yang pasti aku apa-apa discuss sama dia, kayak dia juga sebelum kita terbiasa kerja, jadi emang orangnya udah kalau nggak kerja justru sakit gitu kan. Cuman aku balik ke dia, aku bilang ya udah kamu kerja semampunya, kalau misalnya kayak kamu nggak ada paksaan gitu kan, karena emang dia kerja karena dia seneng aja. Cuman kalau misalnya di saat nggak mampu atau misalnya kayak udah mulai ngerasa capek, kamu berhenti gitu loh. Pokoknya kamu kerja bukan cari duitnya, cari senengnya aja kamu. Iya. Gitu. Dan bosan juga sih sebenarnya ya, jadi kayak aku pengen ada kegiatan gitu loh, dan ya sejauh ini ya kegiatan dengan bekerja ini yang membuat aku malah happy gitu. Jadi dia tuh ngeluh, misalnya aku kerja nih yang keluar rumah, pas pulang kan dia di rumah doang kan, pasti dia kayak aku juga pengen kerja dong, apa kek gitu, pengen aktivitas itu, bosan di rumah.
Perasaan antusias menjadi orang tua yang sesungguhnya dalam hitungan waktu 2 bulan lagi membuat Ray dan Dinda bersemangat mempersiapkan segala keperluan sang bayi hingga membuat keduanya ditegur dan diingatkan oleh sang ibunda. Meski telah mengetahui jenis kelamin sang buah hati, namun rupanya pasangan yang menikah pada 10 Juli 2020 lalu tersebut masih belum bisa memutuskan nama yang tepat untuk sang calon buah hati. Dan mengaku telah melewati masa ngidamnya, Dinda saat ini justru sedang sangat suka mengunyah es batu. Itu balik lagi persiapan, aku selalu bilang ke yang lainnya, mental terutama. Karena guna apa kita nyiapin barang-barang, baju semuanya kalau mental kita nggak siap ya. Jadi mental yang pasti, yang selebihnya mungkin persiapan kayak baju ataupun saya kayak pasti nanya ke orang tua. Karena kan yang paling dekat sama kita tuh orang tua kan pernah ngurusin kita. Nanya gimana rasanya kalau saya jadi seorang ayah seperti apa, dan yang pasti berusaha lebih bijak dalam melakukan apapun karena takutnya bakal jadi contoh buat anak. 80 kali ya saya. Cuman kayak box, baby boxnya Baby. Udah justru cuma belum dikirim aja. dipajang aja. Belum dipajang karena lagi diberesin dulu kan kamarnya. Alhamdulillah kita udah lengkap sih, lengkap. Cuman kemarin tuh kita karena mungkin anak pertama pesan baju bayi gitu, akhirnya ditegur sama mama gitu. Tahu gak sih anak tuh 3 bulan, 6 bulan tuh nggak berasa, jadi baju nggak bakal pakai, mending dibatasin aja. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak gitu. Mungkin karena begitu excited kali ya. Excited banget sih. Sudah ketahuan, cuman kita belum belum mau publish kan 60% paling. Masih ada perubahan, kira-kira nama tengahnya kepanjangan ya, kurang ini. Sebenarnya syarat pastinya enggak, kita lebih baik diskusi apapun Discuss, itu. kita apapun discuss. Yang pasti kita pengen anaknya tuh nama artinya tuh baik buat dia sendiri. Sekalian doa kan? Doa. Betul. Nggak, Ngidam sih udah lewat ya. Udah Paling ke. es batu. Oh dia sekarang lagi ngunyah es batu terus. Lagi Ngunyah es pengen batu banget terus. bawaannya yang dingin-dingin gitu. Es krim kayak gitu-gitu ya. Tapi es krim juga karena kata dokter nggak boleh terlalu banyak, jadinya Takutnya bayinya jadi gendut terus agak susah dia ini. pengennya kan normal kan, tapi ya sedikasinya Allah aja, tapi gimana ya nggak sih? Mau normal atau sesar, semoga lancar. Semoga lancar dan sehat. Sejak menikah pada 11 April 2010 lalu, Ferry Ardiansyah mengaku sangat jarang romantis kepada sang istri, Tasya Nurmedina. Meski begitu, sang istri mengaku sangat beruntung menjadi istri dari seorang Ferry Ardiansyah. Pasalnya, sejak menikah Ferry melarang sang istri untuk memasak, serta bisa merasakan keromantisan sang suami yang tak pernah ditunjukkannya di depan publik. Dan seolah saling melengkapi, sikap yang dimiliki Ferry tersebut justru berbalik dengan sang istri. Meski keduanya menikah tanpa menjalani proses pacaran sebelumnya, namun Tasya yang merupakan sosok romantis tak pernah segan menunjukkan keromantisannya tersebut terhadap sang suami. Apalagi kini Tasya merupakan pecinta drama Korea yang membuatnya semakin menunjukkan keromantisannya bak para pelakon drama Korea tersebut. Ya kalau dibilang romantis sih sebenarnya aku adalah sosok yang bisa dikatakan jauh dari kata romantis. Gara-gara dia nih saya jadi romantis. Jadi iya gara-gara dia, jadi dia selalu ngasih perhatian yang lebih apa segala macam. Ya mau nggak mau kan terbiasa hal itu aku terima ya. Dan aku melihat di situ bentuk ketulusan hati istri itu luar biasa. Bahkan dulu aku sempat agak sedikit nggak pantas lah keluar kata-kata, karena kita kan ta'aruf ya, kita nikah itu bukan, kita tuh nggak ada masa pacaran tuh nggak ada. Jadi kita benar-benar pas ditanya kenapa mau menikahi Tasya, aku jawab waktu itu tanya sama Pak Din Samsudin, saya mau nikah sama Tasya karena saya mau ibadah bareng dia. Jadi saya harus komitmen sama apa yang saya ucapkan gitu loh. Jadi walaupun saya jauh dari kata romantis, perhatian dia tuh luar biasa gitu loh. Perhatian luar biasa dia kasih. Nah terus di situ gue juga berpikir gitu kan, kalau gue sekarang kan udah miliknya dia nih. Jadi gue boleh dong kalau gue mau explore sisi lain gue yang orang lain nggak tahu dan dia sendiri nggak tahu gitu loh. Yaitu keluar dari zona gue gitu loh, dalam artian yang nggak romantis bisa nggak? Nah, tapi cara aku romantisnya berbeda. Mungkin bukan caranya ngasih bunga apa gitu, bisa dihitung sama jana. Tapi buat aku kalau abang tuh
aku emang romantisnya keterlaluan ya kalau aku ya. Brutal nih. Brutal, aku romantis banget. Jadi kayak abang ulang tahun terus aku bisa bikinin kasih kado, tapi yang kayak ada di kotak kecil ada banyak kotaknya, terus nanti dia nemu kotak yang satu, dia bilang kayak aku nanti tulis kayak aku ada di satu tempat, itu di rumah doang lah, aku ada di satu tempat yang kamu sering dudukin, kamu sering ini, nanti pindah lagi abang, nanti di situ nemu lagi, nanti baru, tapi tiap itu misalnya ada apa, terus aku misalnya kayak abang ulang tahun, misalnya aku cuman ya pokoknya kayak aku udah kasih kado terus aku kasih lagi malamnya, atau misalnya nggak harus begitu, kayak cuman bilang I love you setiap saat gitu, karena buat aku iya, jadi aku tuh kadang-kadang justru aku kadang kalau sekarang ini nih semakin kesini kalau dekat abang kayak I love you-nya kayak ya gitu, tapi kalau abang lagi kerja yang harus tinggalin aku tuh kayak tiap menit kayak misalnya bahkan cuman I love you gitu deh, love you tuh I love you gitu, jadi kayak aku tuh romantisnya keterlaluan, apalagi sekarang pecinta drakor yang lebih mengimajinasi romantisnya luar biasa banget. Pengaruhnya tuh gara-gara drakor itu. Iya romantis banget, jadi kayak dapat abang tuh, tapi buat aku romantis aja adalah kayak jarang nih ada suami yang tidak memperbolehkan istrinya masak, bener nggak? Ya kan? Aku tidak diperbolehkan masak sama sekali. Jadi aku masuk dapur diikutin dari belakang kayak sayang nggak usah masak, nanti mau bazir nggak kemakan ya. Gitu. Jadi kayak aku nggak boleh masak. Halus ya? Halus, tapi kan nyelesuk terus langsung nggak ini, terus misalnya kayak bangun tidur, misalnya sebelum tidur malam kayak besok pagi mau sarapan apa, misalnya aku bilang aku mau apa, itu aku nggak akan dibangunin pagi, nanti dibanguninnya kalau yang udah ada makanan ini kita makan bareng-bareng. Jadi buat aku bentuk romantisnya abang itu ya kayak gitu. Terus dulu dia nggak suka kayak gue tiap pergi kemana-mana gue nggak suka tuh kayak harus ngabarin ngapain gitu. Justru aku keluar rumah kayak yang aku pergi, yang aku pindah tempat, yang aku kesini. Nah sekarang itu kebalik. Aku pergi kadang suka nggak pamit, tapi dia tahu aku di jalan. Tapi abang tiap pergi dan pindah tempat dia pasti pergi sama ini. Jadi memang ngerubah seseorang itu nggak bisa kayak sebegitu. Nah aku bersyukur apa yang udah abang lakuin. Ya, walaupun dia nggak izin, gue bisa ngeliat di Instastory dia kan, oh udah pindah di sini dia. Ya, berarti kan perhatiannya dia memperhatikan di story. Menjalani Ramadan di tahun ke-11 pernikahannya, Ferry mengungkapkan jika sang istri telah memiliki banyak perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya dalam hal beribadah. Tasya rupanya sedang menanamkan di dalam dirinya untuk mulai melakukan tadarus Al-Quran 1 hari 1 juz yang nantinya akan terus menjadi tradisi yang dilakukannya setiap bulan Ramadan. Aku malah sekarang aku lagi jalanin ya bukan ritual sih sebenarnya, aku lagi gini nih, kalau aku pengennya abang juga kayak gimana, aku lagi menekankan dalam diri aku selama bulan puasa ini aku bisa 1 hari 1 juz gitu. Dulu kayaknya nggak pernah kepikiran untuk seperti itu, tapi aku tidak menjawab abang untuk yang coba yuk gini, aku mau coba jalan itu sendiri tanpa aku ngasih lihat yang aku ngaji loh gini enggak gitu. Dan aku pengennya orang kalau misalnya ngeliat dan abang ngeliat kayak oh ya udah deh nanti si Tasya ini ya ini, jadi aku maunya kalau mengajak orang tuh bukan kayak menyuruh, tapi pada akhirnya harus kasih sih lagi begini, dan aku pengennya ini menjadi tradisi untuk kedepannya ya. Iya, jadi bisa perkembangannya sangat signifikan gitu. Aku sih terus terang di Ramadan tahun ini aku melihat peningkatan kualitas dia sebagai istri ya, insya Allah istiqomahnya semakin luar biasa gitu. Karena aku selalu bilang, ingat loh kamu udah haji, kamu harus begini. Cukup sampai situ aku ngomong, biar dia sendiri berpikir apa yang harus dilakukan, dan alhamdulillah perkembangan itu ada gitu loh. Jadi aku bukan tipe juga yang harus otoriter, harus begini ya, harus begini. Yang penting buat gini, sholat gue jangan tinggalin, udah itu doang. Sholat jangan tinggalin. Aku kadang kalau ngeliat dia kayak ngeliat papa aku, jangan gini, iya maaf gitu. Jadi aku nganggep dia kayak sosok suami iya, sosok kakak iya, sosok papa iya, yang enggak cocok kakek ya. Tapi pokoknya intinya dia jadi sahabat di Allah. Sejalan dengan yang dilakukan Ferry dan Tasya, putra sematawayang dari keduanya Kivi Bazli Ardiansyah yang kini sudah berusia 10 tahun semakin mantap menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kivi yang sejak usia 4 tahun sudah diajarkan berpuasa, kini sudah terbiasa untuk berpuasa 1 hari penuh. Bahkan Kivi tak ingin tertinggal untuk mengerjakan sholat tarawih. Dia udah Masya Allah, dia dari umur 4 tahun ya.
3 tahun udah puasa. Iya udah belajar 3 tahun udah puasa. tapi berarti belajar ya. Tapi kalau Puasa sekarang full itu 1 hari itu dari usia 5 tahun. iya udah full dan Udah full. sekarang Dan nggak pernah bolong sampai detik ini. sekarang ini aku yang Masya Allahnya ya dia tidak pernah ninggalin yang namanya terawih. Kadang-kadang aku aja masih suka bilang kayak kalau capek aja bang kalau udah capek nggak usah nggak apa-apa, yang penting kan intinya sholat isya gitu. Enggak bunda, ini cuma 1 tahun sekali, aku nggak boleh ninggalin. Jadi buat aku kayak mentalnya dia lebih luar biasa, jadi dia tidak pernah meninggalkan sholat terawih atau sholat intinya sama Yang sunnah-sunnahnya justru dijalanin sama dia, bahkan dia antusias banget untuk pesantren kilat ya. Ya udah kita berangkat ya di pesantren kilat, gitu kan. Bahkan siklusnya kan berubah nih. Yang biasanya dia bisa sekolah online, habis itu dia bisa istirahat, dia bisa itu. Pesantren kilat kan digas terus nih untuk baca terus kilat. abang masih mau lagi pesantren kilat? Nanti aku pikir-pikir dulu. Ada. Justru aku kasih rewardnya itu, jadi dia aku mau lihat dulu nih dia mau mengerjakan sesuatu karena reward atau misalnya enggak. Ternyata dari awal sebelum reward itu dia udah bilang kayak aku nggak mau ninggalin sholat, aku nggak mau ninggalin terawih karena ini setahun sekali, dan aku nggak mau ninggalin puasa. Oke, terus tiba-tiba baru nih setelah dia udah ngomong gitu, kita bilang nanti ya Dedi kalau misalnya kita bisa full semuanya kita kasih sekian gitu kan. Bener bunda, iya, oke gitu. Jadi sebenarnya dia melakukan itu bukan karena reward ya. Bukan karena Walaupun ujung-ujungnya asik bisa top up game. Iya, bisa Nggak top kesel up. sih dengernya. Nanti dapat sekian, aku top up sekian. Oh gede banget ya, itu kan uang hak aku. Oke. Jadi kayak pokoknya anaknya ya 10 tahun. 10 tahun. Berperan sebagai remaja SMA ataupun mahasiswa, rupanya Arbani Yaziz justru memiliki usia yang sudah menginjak 26 tahun. Wajahnya yang terlihat awet muda membuat Arbani kerap disangka masih berusia 20 tahun. Namun hal tersebut justru membuat Arbani merasa iri dengan para pria seusianya yang memiliki wajah dewasa. Meski begitu, artis kelahiran 15 Oktober 1994 tersebut mengaku bersyukur lantaran wajah awet mudanya masih menjadi salah satu daya tariknya untuk tetap eksis di dunia hiburan tanah air. Nggak tahu gue juga bingung. Nggak tahu ya kalau muka tuh kenapa ya, gue nggak ngerti. Mungkin masalah turunan atau genetika, gue nggak. Iya masih banyak yang bilang 26 mau 27, wah ternyata umur tua ya gitu kan. Kadang insecure juga sebenarnya. Kalau dibandingin sama teman-teman gue yang lain yang umurnya di bawah gue tapi mukanya lebih dewasa, tuh gue kadang suka iri gitu loh. Perawatan jujur gue gak suka. Jadi kadang suka dipaksa doang, ya itu cuma ngebersihin kayak suntik jerawat sama komedo gitu doang. Kadang suka gue bercandain, misalnya ada yang nanya umur berapa, ya masih 22. Oh percaya. Masih tampak sendiri tanpa seorang kekasih di usianya yang sudah tak remaja lagi, Arbani mengaku jika dirinya masih ingin fokus pada karir yang sedang dijalaninya saat ini. Pasalnya, Arbani mengaku tak pernah terpikir untuk bisa menikah muda seperti halnya yang dilakukan beberapa selebriti pria lainnya. Dan Arbani pun membeberkan seperti apa kriteria wanita idamannya yang tak harus berasal dari kalangan selebriti. Target nikah belum ada, lebih ke sekarang jalanin aja. Manusia cuma bisa berencana ya, jadi balik lagi kita bisa lakukan cuma berencana, tapi ya in real life kenyataannya ya jalanin aja. Gue juga maksudnya jadi mau fokus karir gue aja, mana yang ada aja, mana yang ya nggak apa-apa, menurut gue karir dulu aja. Ya kalau memang jodohnya ada, emang udah waktunya pasti kan. Emang waktunya nikah, misalnya umur 29, gua emang udah waktunya nikah ya nikah. Belum ada. Ya lebih ke yang baik, yang bisa ngertiin gue, yang ngertiin karir gue, yang ngertiin pekerjaan gue seperti apa, sayang sama keluarga gue juga, dan perhatian. Gue nggak bisa bilang gue maunya sama yang non selebriti atau non artis atau yang artis atau selebriti sih. Lebih ke mana yang klik aja nanti. Konflik
Konflik rumah tangganya terkuak lantaran memutuskan untuk bercerai dengan sang suami Dennis Rizky. Kini Thalita tengah menjalani Ramadan serta Lebaran tanpa kehadiran sang suami. Namun hal tersebut rupanya sudah menjadi hal yang biasa bagi Thalita, lantaran ini sudah menjadi tahun keempat menjalani Ramadan dan Lebaran tanpa basis dari grup band Lila tersebut. Dan mengingat Lebaran sebagai momen untuk saling memaafkan, Thalita mengungkapkan jika konflik rumah tangga yang dihadapinya tak bisa dikaitkan dengan momen perayaan Hari Raya Idul Fitri, lantaran sang suami tak pernah datang untuk meminta maaf kepada dirinya. Nah, kalau dibilang beda enggak, pastinya beda dari ada pasangan tiba-tiba nggak ada. Tapi ini terjadi udah yang keempat kalinya, kan dari 2018 kita udah ditinggal. Jadi 2018, 2019, 2020, 2021, ya 4 tahun. Maksudnya jalan, bukan 4 tahun. Belum genap 4 tahun ya, tapi ini tahun keempat untuk Lebaran gak bersama-sama. Gini ya, nih maaf memaafkan dalam situasi Lebaran atau Idul Fitri itu tetap kita melakukannya dong, tetap kita menjalankannya seperti sedia kala. Tapi dalam konteks rumah tangga, aku tahu nih maksud pertanyaannya. Mau ditanyain mau nggak maafin gitu kan, karena situasinya bertepatan dengan Idul Fitri ini. Konteks rumah tangga ini bukan konteks yang spontan. Masalah yang terjadi dari rumah tangga aku ini adalah masalah yang sudah terjalin bertahun-tahun gitu. Jadi kalau dibilang secara pribadi, masa sih lo nggak maafin? Siapa sih yang nggak mungkin maafin? Pertanyaannya, datang nggak minta maaf? Itu pertanyaannya satu. Yang kedua, saya manusia, saya juga nggak sempurna gitu. Tapi setidaknya kalau saya berbuat salah, ya saya maunya kan sama-sama baik. Berarti kalau mau saling memaafkan, ya saya harus datang dong, mengakui salah saya apa, memohon maaf, mohon ampun. Mudah-mudahan saya nggak akan melakukan hal yang sama lagi untuk kedua kalinya, kan gitu normalnya ya. Tapi kalau di dalam kasus rumah tangga saya itu tidak terjadi, karena nggak ada yang datang ke saya tuh minta maaf. Kalau ditanya tapi mbak maafin ya, pasti maafin, tapi masalahnya yang minta maaf ada nggak gitu loh Kak. Gini ya, nggak mungkin aku nggak kuat kalau aku bisa berdiri di sini nih sama teman-teman semua gitu, tapi bukan berarti aku nggak rapuh gitu. Aku masih menangis kok sampai hari ini gitu. Tapi ya itu yang aku bilang, setiap harinya aku ini proses kan gitu. Nggak mungkin aku langsung besok aku jadi wanita kuat banget nih gitu, nggak mungkin. Jadi setiap hari proses buat aku. Hari ini, besok, besoknya lagi, jadi lebih sabar lagi, lebih kuat lagi, lebih gitu. Sekarang jatuhnya jadi sudah terbiasa sendiri gitu. Meski kehancuran rumah tangganya menjadi satu pukulan yang berat untuknya, namun hal tersebut justru menjadikan Thalita lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Pasalnya, sejak Dennis pergi meninggalkannya pada 2018 lalu, Thalita yang menyimpan sendiri beban masalahnya memilih untuk mengadukan keresahan hatinya kepada Sang Maha Pencipta. Beruntung, kehadiran sang anak yang kini sudah berusia 8 tahun pun turut menjadi kekuatan bagi Thalita untuk tetap bertahan menghadapi konflik rumah tangga yang menerpanya tersebut. Mungkin aku dulu nahan sendiri nggak bisa ngomong. Akhirnya selama aku sendiri itu akhirnya aku jadi lebih rajin sholat. Walaupun aku nggak bilang aku sempurna ya gitu, masih bolong-bolong nih gitu. Tapi aku maksimalin gitu, mencoba gitu. Jadi nangisnya aku ya ke siapa lagi kalau bukan Allah gitu. Aku bisa curhat tanpa batas gitu. Ya aku cuma bisa aku berdoa gitu. Jadi ya itu sih selama ini gitu, sampai akhirnya aku berani untuk melangkah, sampai akhirnya aku berani untuk berbicara kepada keluarga, sampai akhirnya aku bisa di sini berhadapan dengan teman-teman semuanya, bisa bicara. Itu semua proses dari yang nggak sanggup gitu, dari yang serapuh itu sampai ya pelan-pelan lah nih gitu, healing gitu. Kan aku butuh waktu juga untuk proses ya. Kalau aku pribadi ya, dulu aku cuek banget gitu. Kalau sekarang aku lebih concern gitu. Bukan berarti oh nggak peduli sama sekali, enggak gitu. Tapi yang pastinya dengan momen sekarang ini, dengan situasi yang aku alamin, terus bersamaan dengan bulan Ramadan juga gitu. Jadi konteksnya aku lebih banyak mendekatkan diri sih. Aku lebih sering sholat sih sekarang gitu. Lebih karena kita juga banyak di rumah, jadi nggak ada kata untuk bermalas-malasan kan. Kalau diingetin kayak udah sholat belum lo gitu. Kalau dulu kan banyak aja gitu alasannya gitu kan, kayak ya di jalan ya ini ya itu. Kalau sekarang kan banyak waktu di rumah,
Jadi ya itu, dari segi-segi hal seperti itu aku juga memperbaiki gitu. Jadi dari semuanya. Jadi aku benar-benar proses ini tuh semuanya lah gitu. Aku mencoba dari semua hal di diri aku mencoba memproseskan diri aku ke hal-hal yang lebih baik. Apapun itu, aku itu selalu mencoba mengambil hikmah positifnya dari setiap masalah. Karena aku seorang ibu, aku harus mencontohkan yang baik buat anakku gitu. Jadi apa sih yang menguatkan kamu? Ya semua. Secara iman, kita berdoa, kita sholat, aku berkeluh kesahnya tuh di saat aku berdoa, itu yang salah satu menguatkan aku. Aku bisa berbicara dengan ibu, ayah aku, itu pun menguatkan aku. Aku bisa sharing sama kakak aku, itu menguatkan aku. Yang selama ini nggak aku lakukan gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Terus udah pasti nomor satu anak aku gitu. Udah pasti dia nomor satu yang selalu ada gitu. Selalu pelukin aku, selalu protek aku. Ya aku bersyukur sih aku punya dia. Sebelumnya, pernikahan Thalita Latief dan Dennis Rizky yang telah berjalan selama 10 tahun akhirnya harus berakhir juga lantaran Thalita menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan artis kelahiran 6 Desember 1988 tersebut lantaran adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami. Bahkan yang cukup mengejutkan, Thalita mengungkapkan jika dirinya sempat mengalami KDRT di tahun keempat pernikahannya hingga membuat bibirnya berdarah akibat terkena lemparan ponsel dari sang suami. Tak hanya itu, sejak awal pernikahan, Thalita mengaku tak pernah mendapat nafkah dari sang suami hingga akhirnya Dennis meninggalkannya pada 2018 lalu. Dan seolah tak berhenti sampai di situ, cobaan Thalita pun semakin bertambah dengan divonisnya ia mengidap penyakit kanker. Masih cinta, nggak mau cerai, gitu. Katanya dari hati nurani ya ditanyainnya tuh. Saya dengar tuh. Setahun satu kota nggak ketemu tuh gimana ya? Itu simpel ya, kalau misalnya memang masih cinta, nggak mau berpisah, kita tinggal di kota yang sama, bisa dalam 1 tahun nggak ketemu sama sekali. Itu ada korelasinya nggak tuh? Antara masih mau mempertahankan karena cinta, tapi faktanya kita tinggal sama-sama di Jakarta 1 tahun, aku berjuang sakit kanker sendirian. Nggak pernah dia datang, nggak pernah dia ada di samping aku, nggak pernah. Bisa bertahan sampai 10 tahun ada nafkah, ya saya yang kerja. Semua saya yang kerja. Jadi ya kalau aku berbicara berdasarkan fakta dan kenyataan, berani ku pertanggungjawabkan. Makanya ikutin aja prosesnya gitu. Aku sih nggak inilah, nggak macem-macem. Aku juga nggak nuntut macem-macem kok. Meski konflik yang dihadapi Thalita dan Dennis makin pelik pasca Dennis memilih meninggalkan rumah 3 tahun silam, namun Thalita mengaku dirinya dan Dennis masih berkomunikasi dalam hal anak. Bahkan, Thalita mengungkapkan dirinya tak pernah melarang sang anak untuk bertemu ayahnya. Namun di balik hal tersebut, Thalita pun mengungkapkan sebuah fakta jika sang anak sudah tak lagi mencari ayahnya sejak 1 tahun terakhir. Awalnya itu walaupun 4 tahun, tapi awalnya kan kita ketemu di luar gitu. Jadi sampai akhirnya setahun, yang anehnya setahun belakangan ini nggak pernah ketemu sama sekali karena bapaknya nggak pernah ada gitu. Tapi anaknya nggak nyari tuh. Ya kalau Mbak mau nanya jujur ya, nggak pernah tuh anaknya nanyain. Kan aku juga kan sebelum proses sidang ini kan aku juga komunikasi masih kok, chat-chat, WhatsApp. Terus aku yang video call segala macam gitu. Nanti ini ayah nih gitu langsung gitu. Tapi nggak pernah anak yang minta ke aku, tapi aku yang gitu. Jadi lama-lama capek juga kita. Ya nggak perlu, enggak sih, aku nggak ada alih-alih. Aku ya begitu aja jalanin, nggak ada. Kayaknya nggak adil kalau Rafaelo harus aku kotak-kotakin gitu. Jadi dia biarin aja apa yang sesuai umurnya dia, sesuai sekolahnya dia, sesuai kebutuhannya dia, semuanya aku ngalir gitu aja gitu. Kalau dia nanya aku jawab, kalau dia minta aku kasih gitu kan. Jadi kalau dia minta aku mau dong video call sama ayah, aku telepon video call. Kalau dia nggak minta ya enggak, itu aja. Sama anak terbuka. Aku nggak ada kok. Makanya aku bilang di dalam kasus aku ini aku nggak neko-neko kok gitu. Makanya pihak sana juga jangan neko-neko lah gitu. Katanya mau baik-baik ya, simpel-simpel aja lah. Ngaku aja. Harapan aku ke depannya
ini aku yang terbaik aja Mas gitu. Yang terbaik buat kita semua, yang terbaik buat kami semua, aku, anak, dia gitu, yang terbaik aja lah gitu. Pasti ada hikmahnya dari apa yang kita jalankan sekarang ini, pasti ada hikmahnya gitu. Dan fokus aku paling sekarang ya kesembuhan dari kanker aku ini, menjalani hidup yang sehat, hidup yang happy, nggak pengen lagi ada beban-beban momok-momok dari masalah-masalah yang udah berlarut-larut gitu. Aku pengen bisa nafas yang lega, itu aja sih yang gitu, nggak pengen pulang kerja tidur yang tenang gitu otak nih, nggak pengen yang muter-muter gitu. Jadi pengennya itu aja sih gitu. Terus buat fokus aku itu apa sih? Oke, capek-capek kerja ke sana kemari, apa sih tujuannya? Ya buat anak, apapun itu untuk anak, itu aja sih, aku nggak neko-neko. Merupakan tradisi yang selalu dinantikan menjelang Lebaran lantaran menjadi ajang silaturahmi dan berkumpulnya seluruh keluarga dan kerabat untuk merayakan hari kemenangan umat muslim pasca menjalani ibadah puasa selama 30 hari lamanya. Sayangnya pada hari raya Idul Fitri kali ini, pemerintah kembali melarang masyarakat Indonesia untuk mudik akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut pun akhirnya membuat Rian terpaksa kembali mengurungkan niatnya untuk mudik ke kampung halamannya di Yogyakarta untuk kedua kalinya. Kalau saya selalu menurut apa yang menjadi himbauan pemerintah, karena itu memang dibutuhkan untuk kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah agar semuanya terlaksana dengan, ini kan juga lagi pandemi ya, kita sedang berjuang atau melawan si COVID-19 ini biar tidak nambah lagi gitu kan. Jadi ya seharusnya memang kita harus menuruti apa yang menjadi himbauan pemerintah. Saya mudik terus biasanya ke Jogja. Tapi kebetulan kemarin beberapa kali ada kerjaan di Jogja sih, jadi ya sekalian mampir. Ya pengennya kalau Jogja kan memang banyak keluarga juga, jadi senang kalau bisa balik ke sana, apalagi ngajak anak ya. Anak tuh senang kalau diajak jalan-jalan ke, apalagi ke tempat kelahiran bapaknya gitu kan. Memiliki 2 orang anak yang memasuki usia 8 tahun dan 2 tahun, Rian mengungkapkan jika anak sulungnya Ralia kini tengah belajar berpuasa. Ibadah yang wajib dikerjakan semua umat muslim yang sudah balik di bulan Ramadan tersebut rupanya telah dilakukan Ralia sejak usianya 7 tahun. Dan sebagai hadiah atas usahanya berpuasa 1 hari penuh, Rian pun menjanjikan sebuah hadiah kepada sang anak. Ralia sudah mulai berpuasa, cuma kadang-kadang dia kalau tiba-tiba udah masuk jam 12 bilang sakit perut, ya udah kita nggak boleh maksain, maksudnya tetap kita kasih tahu, tapi kita juga nggak boleh jadi anaknya jadi tersiksa gitu. Jadi biarkan ngalir aja, belajarnya ngalir. Ntar ada waktunya dia memang benar-benar dia akan bisa puasa full. Tapi sempat kemarin sempat kuliah, jadi aku puji dia lah gitu. Ralia hebat, Ralia udah dijanjiin lah, nanti kita jalan-jalan kemana kalau misalnya rally bisa ada rewardnya lah biasanya gitu. Pak aku nanti mau ini ya, tapi full ya. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat, aku nggak maksain. Dari tahun lalu udah, di umur 7 tahun dia udah puasa. Enggak pernah full kali 2 kali, tapi setelah itu ya aku nggak mau terlalu maksain. Kesibukan 2 bersaudara, Clay dan Cole Grebo, yang terlibat dalam satu judul sinetron yang sama membuat keduanya tak bisa pulang ke rumahnya selama berbulan-bulan lamanya. Bahkan, ini menjadi kali pertama bagi Clay dan Cole menjalani Ramadan di lokasi syuting tanpa bisa merayakan momen sahur dan berbuka puasa bersama keluarganya. Dan dengan kesibukannya tersebut pun rupanya membuat Clay dan Cole merasa khawatir jika keduanya tak bisa pulang untuk merayakan malam takbiran serta merasakan momen Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di rumah. Biasanya malamnya kita takbiran ya sama anak-anak, soalnya kan rumah kita tuh depannya langsung musola. Kita biasanya keluar buat takbiran, puasa mandi. Sekarang suaminya beda
beda banget 100%. Ya kalau kita kan sekarang di bulan Ramadan ini ya masker, social syuting, terus kita puasa, terus kita benar-benar kayak di kamar ini kita merasa tuh kayak benar-benar kangen sama rumah. Kapan bisa lebaran? Puasa di rumah sama nenek, sama kakek, sama kita udah rame-rame. Berapa bulan nih? Enggak, lebih 3 bulan. Udah pokoknya udah 3-4 bulanan udah kan. Udah saking rumah tuh pengennya lebaran. Kalau pas lebaran itu biasanya kan rendang. Iya, rendang, betul. Jadi setiap lebaran ini pasti rendang sama lontong sayur. Minumannya minum yang apa? Es buah madu. Suasananya memang beda banget ya. Di sini kita lebih ke prioritasin ke situ banget. Tapi pas kalau di rumah itu benar kita di rumah terus kayak seharian tuh di rumah sama keluarga, terus kita cari-cari kayak pergi dulu kemana jalan santai. Rasanya sedih juga sih, kayak nggak bisa ketemu takbiran sama keluarga, sama teman-teman dekat, sama sahabat. Mungkin kalau sholat Id juga ya mudah-mudahan udah pulang lah ya, maksudnya jangan kita habis lebaran pulang dulu atau pas lebaran kita pulang dulu lebaran bareng sama keluarga gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih buat kita berdua untuk lebaran dan sholat Id di sini, cuman ya gitulah, kangen sama keluarga gimana sih. Yang penting kita profesional aja. Kalau misalnya nggak ada libur ya udah. Kalau misalnya ada libur ya alhamdulillah bersyukur kita bisa pulang ketemu keluarga lagi guys. Tak bisa mudik ke kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah untuk kedua kalinya membuat Clay dan Cole sangat merindukan kampung halamannya tersebut. Dua bersaudara yang terpaut usia 1 tahun itu pun kembali mengenang serunya bermain lumpur di sawah serta melakukan berbagai hal bersama teman-temannya. Sempet lebaran kemarin kita nggak pulang. Jadi kita nggak mudik, maksudnya udah lama nggak pulang kampung. Kan aku biasanya pulang kampung di Jawa Tengah, guys, Pemalang. Jadi biasanya ya waktu 2 tahun 3 tahun lalu setiap lebaran ke sana rutin. Iya, setiap lebaran rutin ke Pemalang. Tapi pas semenjak akhir-akhir ini terus udah mulai sibuk-sibuk, udah mulai ada sibuk, udah lama nggak pulang. Kita ya gimana ya, namanya kita juga di sini sinetron cari duit juga ya sih. Profesional buat kerja kita di sini emang ya udah. Keluarga juga oke banget sih. Rasanya kangen banget sih pasti. Ya semua orang juga gitu kali ya. Maksudnya dengan dia kerja tapi nggak bisa pulang ketemu keluarga pasti sedih. Ada sedihnya, ada enggaknya. Yang enggaknya kita bisa cari duit, dan sedihnya juga gimana ya, kangen sama keluarga besar Pemalang. Pokoknya kangen keluarga. Iya sih, keluarganya nenek orang tua, adik-adiknya nenek, kakak-kakaknya nenek di sana semua. Tapi ada yang sebagian aja. Kalau aku dulu tuh biasanya kan depan tuh langsung sawah ya. Jadi kayak main lumpur, main di sawah, itu kan ya. Terus kayak dapet pertanian juga. Terus biasanya kan kalau malam-malam tuh ada petasan. Jadi kita anak-anak main petasan. Terus habis itu kita perang sarung biasanya pagi-pagi. Kayak perang sarung tuh tawuran antar kampung sendiri ya. Buat seru-seruan gitu, buat seru-seruan. Seru-seruan aja. Pagi-pagi tuh kita bela-belain bangun juga tuh diomelin orang tua kan. Pulang-pulang. Ini tidak untuk ditiru. Iya, jangan guys, nggak boleh. Kita dulu emang bandel. Kita bahagia banget sih. Kita pengen nggak mudik, dan mudik juga bahagia sih. Yang penting ketemu keluarga aja. Udah paling the best. Satu rumah. Momen Lebaran menjadi momen yang dinantikan seluruh umat muslim di dunia lantaran tak hanya merupakan hari kemenangan pasca menjalani ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, namun juga menjadi ajang silaturahmi bagi seluruh keluarga yang jarang berkumpul. Sayangnya pada Lebaran kali ini Dikta harus kembali merayakannya seorang diri di Jakarta tanpa kehadiran keluarganya. Pasalnya, larangan mudik yang diberlakukan pemerintah membuat Dikta yang tinggal seorang diri di Jakarta sejak 2001
tersebut tak bisa berkumpul bersama keluarganya yang kini berada di Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saat lebaran nanti pun membuat vokalis grup band Yofi and Nuno tersebut memilih untuk tak berkunjung ke rumah para sahabatnya. Persiapannya nggak ada ya, seperti lebaran kemarin karena saya tinggal sendiri nggak sama keluarga. Paling ya puasa aja yang full biar lebaran lebih enak. Kebetulan ibu saya ada di Garut tinggalnya, terus ayah saya udah meninggal, kakak saya udah nikah, ya maksudnya masing-masing keluarga. Sebenarnya nggak lebaran juga kita sering video call dan lain sih, nggak mesti harus lebaran. Tradisi saya sih dari tahun ke tahun karena saya tinggal sendiri sih. Bangun tidur biasa sholat id, terus makan mie instan paling terus serius ya mainan kucing, tidur, nonton TV. Kalau misalnya kalau nggak pandemi sih ya paling saya ke tempat ibu saya ke Garut atau paling ke rumah nenek di Bogor. Terakhir ketemu kayaknya baru Desember deh, waktu nenek saya meninggal. Kita ketemu ibu karena nenek saya udah meninggal. Karena kan pandemi ini kan kita udah dikasih tahu kalau bisa jangan berarti kan kalau misalnya kita tetap ngumpul rame-rame ya sama aja. Mengenakan baju baru saat hari lebaran tiba merupakan salah satu hal yang identik di momen lebaran. Namun sayangnya, hal tersebut justru tak berlaku bagi Dikta. Pasalnya, penyanyi bernama lengkap Radikta Wicaksono tersebut mengaku sejak 6 tahun lalu dirinya sudah tak lagi membeli baju lebaran. Saya terakhir beli baju lebaran 6 tahun yang lalu. Ini beneran, nggak pernah saya beli baju lebaran. Sebagai seorang muslim pasti udah euforia sih lebaran, karena kan kita puasa ya hari kemenangan kan, pasti ya euforia. Tapi euforianya kan nggak harus lari-lari salto-salto di luar rumah lebaran. Ya udah, kita alhamdulillah aja bisa jalan puasa yang baik dan bisa lebaran. Terbiasa hidup sendiri sejak 10 tahun lalu, rupanya tak membuat Dikta merasa kesepian, apalagi berpikir untuk menargetkan pernikahan di usia tertentu. Pasalnya, penyanyi kelahiran 10 Januari 1986 tersebut tak ingin menikah hanya lantaran adanya faktor yang mendesak tanpa persiapan yang matang. Dan beruntungnya, di usianya yang kini menginjak 35 tahun, Dikta tak dituntut sang ibu untuk segera memiliki pasangan sehingga tak menjadi beban pikiran bagi dirinya. Oh, target menikah? Enggak ya, saya sih nggak nargetin gitu. Maksudnya ya kalau dapat cepet ya udah, kalau karena saya nggak mau nikah karena udah kepepet. Karena menurut saya nikah tuh nggak ada kepepet, mau nikah umur berapa aja, kalau memang belum dapat pasangannya ya belum dapat, daripada maksain udah amin ini karena gue belum nikah ya nggak, ujung-ujungnya nanti ya akhirnya malah nyari orang lain. Karena ini saya terasik di dunia, dia nggak pernah mendesak apa-apa, dia nggak pernah memaksakan kehendak anaknya. Pokoknya selama anaknya bahagia dan tidak menyusahkan orang lain dan bisa happy sama keluarganya, dia akan happy. Sejak menikah pada 30 Desember 2016 silam, rumah tangga Darius Sinathrya dan Donna Agnesia jauh dari pemberitaan miring. Pasangan yang sama-sama mencintai olahraga sepak bola tersebut seolah menjadi panutan bagi pasangan muda lainnya lantaran mampu mempertahankan pernikahannya yang kini sudah berjalan hingga 14 tahun lamanya. Dan ingin berbagi pengalaman dalam hal berumah tangga, Darius pun membeberkan seperti apa cara dirinya dan Donna berusaha mempertahankan pernikahannya tersebut. Kami berdua menikmati kebersamaan, menikmati hubungan kita lah ya, keluarga gitu kan, dengan anak-anak yang udah makin besar. Ada banyak hal yang selalu membuat kami bersyukur. Ada begitu banyak berkat yang terjadi dalam keluarga kami gitu. Jadi ada di fase yang itu dan nyaman banget dan enjoy banget ngejalaninnya sama-sama. Ya pasti udah pada tahu lah ya, kalau mau hubungan harmonis harus ngapain gitu. Tapi mungkin pada saat menjalankan apa yang dihadapi semua orang nggak sama. Jadi tiap pasangan tuh problemnya beda-beda gitu kan, situasinya beda-beda. Jadi
sebenarnya balik lagi mungkin komunikasi yang baik itu pasti. Terus kemauan untuk mengerti, untuk memahami, untuk ngasih ruang, untuk saling mencintai, bukan cuma dari satu pihak aja gitu kan. Dan kesadaran bahwa ya kita menikah itu salah satu tujuannya untuk bisa bahagia berdua gitu kan. Jadi kenapa ketika ada masalah harus jadi besar, atau kenapa harus bikin masalah gitu. Karena kadang kan ya itu namanya hidup ya, kita nggak pernah tahu kan gitu. Tapi ketika kita udah punya komunikasi yang baik, seharusnya masalah apapun bisa dibicarakan, bisa diselesaikan sama-sama. Kalau Dona nggak tahu ya, cuma kalau aku sih hampir nggak pernah sih yang ngerasa nggak, selama ini nggak pernah ada yang ngerasa bosan tuh kayak nggak mau ketemu atau males. Enggak sih, kita justru kayak liburan bareng-bareng, di rumah bareng-bareng. Ya kalau kita ngerasanya ya kita masih kayak pacaran. Masih kalau dulu sebelum Covid kan ada waktunya kita nonton bareng, makan berdua, kayak pacaran, pergi liburan berdua, seru-seruan gitu ya. Ada waktunya Dona mungkin sama teman-temannya, aku sama teman-teman aku gitu kan, motoran, doing our own stuff gitu ya. Tapi porsinya tuh balance gitu. Jadi karena kalau berlebihan pasti akan ada yang komplain gitu. Kok kamu main motor mulu misalnya gitu kan. Kok kamu pergi mulu sama teman-teman, shopping mulu gitu. Itu pasti berasa lah gitu. Cuma kan seingat aku nggak sampai ke sana sih. Jadi masing-masing bisa sama-sama ngasih ruang, dan yang dikasih ruang pun bisa ngejaga itu. Sama-sama ngasih kepercayaan, tapi yang dikasih kepercayaan juga bisa menjaga kepercayaannya. Seperti kata pepatah, pertengkaran adalah bumbu dalam sebuah hubungan. Pernikahan Darius dan Dona pun tak lepas dari adanya konflik serta salah paham di antara keduanya. Bahkan Darius mengungkapkan jika dirinya dan Dona masih harus saling merubah kebiasaan masing-masing hingga di usia 5 tahun pernikahannya. Masalah pasti ada, sama kayak hubungan pasangan yang lain, pasti berantem ada, sebelnya ada, salah paham ada, miskom ada. Tapi untungnya mungkin sekarang ada di level yang di fase yang ketika ada masalah kita udah tahu harus ngapain, nyelesainnya seperti apa, bicara yang baik-baik, sama-sama pengen bikin nyaman gitu. Dan ya lagi enjoy banget sih di situ gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus kayak gitu ya. Ini berkat doa teman-teman juga. dulu ya karena Dona pasti pengennya selalu aku pergi, nyampe ngabarin. Nanti aku pergi pindah tempat misalnya kerja gitu kan, pindah tempat ngabarin lagi gitu. Jadi di awal-awal aku kaget-kaget gitu. Dulu mau kemana aja bebas gitu kan. Sekarang dicari-cariin, kalau nggak dikasih tahu ngambek gitu kan ya. Itu butuh waktu lah sampai untuk bisa mengerti bahwa oh ternyata bukan cuma kebutuhannya dia aja, tapi itu buat kebaikan aku juga gitu kan. Itu jadi dinamika di mungkin 3-5 tahun pertama lah. Tapi setelah itu aku bisa lebih mengerti dan nggak berpikir lagi bahwa itu sekedar rutinitas, tapi bener-bener ngelakuin karena memang aku mau ngelakuin, dan jadi bagian dari saling pengertian sama apa yang Dona butuhkan gitu kan. Jadi support dia juga, dan Dona juga nggak terlalu yang kalau aku lupa ya udah, yang penting akunya udah tahu bahwa apa yang dia minta, apa yang pengen dibangun jadi kebiasaan adalah untuk kebaikan berdua, bukan kebaikan dia doang. Kesibukan Darius di dunia hiburan tanah air rupanya tak lepas dari protes ketiga anaknya. Meski begitu, hal tersebut tak pernah menjadi sebuah permasalahan besar bagi keluarganya, lantaran Darius selalu memiliki waktu untuk bersama keluarganya, baik berlibur maupun hanya sekedar menghabiskan waktu bersama di rumah. Dan terlahir dari 2 orang pencinta olahraga, Darius mengungkapkan jika 2 anak laki-lakinya kini memiliki keinginan untuk menjadi atlet sepak bola. Ya biasanya anak-anak komplainnya aku sih, karena kalau Dona, apalagi sekarang ya, Dona lebih banyak kegiatannya memang dari rumah. Kalau aku masih banyak keluar-keluar kan, kayak hari ini nih harus pergi gitu. Sementara sebenarnya hari Minggu gitu kan, mereka pengen papanya di rumah, kadang suka masakin kalau Minggu atau Sabtu gitu. Ya tapi Dona selalu berusaha untuk menjadi jembatan sih gitu, dan selalu ada waktu-waktu di mana kita berusaha untuk meluangkan waktu bener-bener family time. Jadi di kita tuh ada family time, artinya aku sama Dona sama anak-anak bareng-bareng. Ada waktunya me time-nya papa mama berdua pacaran. Ada waktunya sendiri-sendiri nih. Anak-anak pun gitu sekarang, kadang udah mulai sama temen-temennya jalan. Kadang sleepover di rumah temennya, ntar temennya sleepover di rumah kita gitu. Jadi
sebenarnya semua bisa dicari keseimbangannya yang enak dan dibicarakan selama ada kesadaran bahwa ya kita hidup berkeluarga sama-sama nih, ada banyak nih sekarang kepalanya gitu kan, bukan cuma aku doang sendiri atau Donna doang sendiri. Kita nggak pernah nuntut, kita selalu berusaha menjadi orang tua yang support apa yang anak-anak kita suka dan inginkan selama itu positif, dan selalu ngasih pertimbangan-pertimbangan. Seperti yang cowok-cowok sekarang memang punya cita-cita jadi pemain bola, pengen suatu saat bisa jadi pemain profesional. Itu kita kasih gambaran bahwa perjalanan ke sana panjang, nggak mudah, banyak tantangannya, harus komit dan lain-lain, latihan yang berat segala macam. Dan kita support gitu, harus latihan, harus tanding segala macam. Kita sebisa mungkin temenin, ikutin jadwal mereka juga gitu ya. Jadi di sisi lain kita juga ingetin mereka bahwa risiko sebagai atlet juga tinggi dan usia produktifnya singkat. Jadi mereka harus punya backup yang lain gitu kan, pendidikannya tetap harus ada, cita-cita keduanya harus ada.